Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yaitu adjoin dari suatu matriks persegi berordo 3x3. Jadi langsung kita masuk dalam contoh. Matriks A mempunyai elemen 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Terus kita jawab. Kita pasang dulu A11, A12, A13 dan seterusnya. Dan adjoinnya itu yang ini. A11, A21, A31. Jadi adjoinnya itu baris pertama, kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga dan seterusnya. Nah, di sini baris pertama kolom pertamanya itu adik-adik coba lihat rumus minor dan kofaktor. Jadi rumus minor dan kofaktor itu min 1 pangkat I tambah J. Jadi min 1 kali ini. 1 tambah 1 dapat dari mana? Dari baris pertama kolom pertama. Jadi pangkatnya 1 tambah 1. Jadi minornya itu minor 1, 1 berarti kolom pertama baris pertama. Jadi di sini 3, 2, 2, 4. Jadi ini kita tutup. Kolom pertama kita tutup. Baris pertama juga kita tutup. Jadi yang kita ambil hanya ini. Ya, di sini 3, 2, 4, 3, 4. Jadi seperti biasa kita mengalihkannya 3 kali 4 kurang 2 kali 3. 12 kurang 6 hasilnya 6. Nah, begitupun juga di baris pertama kolom kedua. Baris kedua kolom pertama. Yang ini. Baris kedua kolom pertama. Jadi yang kita ambil itu 2, 2, 3, 4. Baris pertama kolom kedua. Ini dihilangkan, baris pertamanya dihilangkan, kolom keduanya dihilangkan juga. Yang kita ambil 2, 2, 3, 4. Di sini bisa dilihat hasilnya min 2. Selanjutnya begitu juga seterusnya. Baris pertama kolom ketiga. Berarti baris pertama kolom ketiga. Jadi yang kita ambil itu ini. Hasilnya min 3. Saya tidak perlu mengalihkan satu persatu. Kalian sudah tahu cara mengalihkan kofaktornya. Ini menggunakan kofaktor. Jadi analognya itu analog dengan cara di atas diperoleh. A21 itu min 1 pangkat 3. Karena 2 tambah 1 pangkatnya 3. 8 kurang 9. 8 kurang 9 sama dengan 1. Oke. Dapat dari mana? 8 kurang 9. Nah, di sini kan kita lihat analognya 2, 1. Berarti baris pertama
baris kedua kolom pertama. Jadi yang kita ambil itu 2 3 3 4. Jadi 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Berarti 8 kurang 9 sama dengan min 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3. Ya, hasilnya min 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Ya, lanjut A22. Berarti baris kedua kolom kedua yang kita ambil 1 3 3 4. Jadi 1 kali 4 kurang 9. Ini berarti min 5. Pangkatnya 4 berarti positif 1. 1 kali min 5 dan seterusnya. Jadi adjoin A adalah ini 6 baris pertama kolom pertama. Berarti ini baris pertama kolom pertamanya 6. Baris pertama kolom kedua baris ketiga kolom ke 1. Ini baris ketiga kolom ke 1 3. Untuk yang di sini baris pertama kolom kedua 1. Baris pertama kolom ketiga yang ini. Yang ini min 2. Baris kedua kolom pertama yang ini. Yang min 5 itu baris kedua kolom kedua yang ini. Yang 4 baris kedua kolom ketiga yang ini. Yang min 1 yang pastinya baris ketiga kolom ke-3. Jadi inilah adjoin A. 6 1 min 5 min 2 min 5 4 min 3 3 min 1. Sampai sini apakah sudah paham atau belum mengerti? Kalau belum mengerti silakan komen di kolom komentar pada Classroom. Ya, saya akan melanjutkan 3.7.4 inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Di mana rumusnya itu A inverse sama dengan adjoin A per determinan A. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke dalam contoh. Tentukan inverse matriks berikut. Matriksnya 1 2 1 3 1 4 3. Kita jawab A11. Berarti kolom pertama baris pertama yang ini. Berarti 3 kali 3 9 dikurangi 4 kali 4 16. Jadi min 7. Dan seterusnya sama kayak sebelumnya yang saya jelaskan tadi.
Jadi adjoinnya itu min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2, 1. Nah, sekarang kita mencari determinannya. Jadi kita tetap tulis matriksnya. Determinannya kita memakai cara kofaktor. Masih ingat cara kofaktornya? Nah, ini 1, ini kita ambil di depannya 3, 4, 4, 3, min 2, min 2, 1, 4, 1, 3, plus 3, 1, 3, 1, 4. Ya. 3 kali 3 9, min 16 dikurangi 2, 3 kali 1, 3, kurang 1 kali 4, 4. Ditambah 3, 1 kali 4, 4, 1 kali 3, 3, dikurangi. Jadi 9 kurang 16 sama dengan min 7. 2 kali 3 kurang 4. Nah, di sini kita, karena ini dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Terus kita kalikan dengan min 2. Jadi 3 kurang 4 itu sama dengan min 1. Min 1 kali min 2 sama dengan 2. Jadi min kali min sama dengan positif. Jadi di sini kita tulis plus 2. Terus ditambah 3 sama dengan min 2. Min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Min 5 tambah 3 itu sama dengan min 2. Jadi A inverse sama dengan adjoin A per determinan A. Jadi min 1/2, adjoinnya itu kan 1. Terus yang ini 1/2. Jadi min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2, 1. Ini adjoinnya. Nah, sekarang kita masuk 3.7.5. Itu sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, jika A adalah matriks yang mengandung sebaris bilangan 0 dan B adalah matriks yang mengandung sekolom bilangan 0, berlaku determinan A sama dengan determinan B sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh. Ini misalnya matriks A mempunyai elemen 2, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 2, 2. Matriks B 0, 3, 1, 0, 2, 3, 0, 1, 2. Nah, karena memenuhi definisi di atas, berbunyi matriks yang mengandung sebaris bilangan 0. Nah, ini kan sebaris bilangan 0. Ini berada pada baris kedua. Yang ini adalah yang disebut bilangan 0. Dan B adalah matriks yang mengandung sekolom bilangan 0. Yang ini kolom yang mengandung bilangan 0. Nah, jadi kita kerjakan dengan cara saurus. Ini saya tidak perlu menjelaskan secara saurus karena kalian sudah tahu cara pengerjaannya secara saurus. Jadi jawabannya 0.
Untuk matriks B-nya kolomnya kan 0 semua. Sesuai definisi. 031, 023, 012. Kita mengerjakan secara kofaktor. Ini dengan cara kofaktor. Jadi hasilnya juga 0. Jadi sesuai definisi tadi, det A jadi det A sama dengan det B, ya toh, sama dengan 0. Sesuai definisi yang ada, berarti terbukti bahwa det A sama dengan det B itu sama dengan 0. Terbukti. Untuk yang sifat yang nomor 2, jika A adalah matriks segitiga atas dan B adalah matriks segitiga bawah, maka det A sama dengan det B sama dengan A11, A12 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah itu ini elemennya 0 yang berbentuk segitiga. Ini segitiga bawah dan matriks B ini mempunyai segitiga atas. Kita jawab, kita tulis ulang dengan secara seterus. Ya. Jawabannya 6. Yang di buku kalian itu contohnya dia kasih secara variabel ABC. Nah, sekarang saya supaya lebih paham lagi, saya memberikan contoh dengan cara angka dengan bilangan. B-nya juga begitu. Ini B secara kofaktor. Jadi ini boleh lihat, ini segitiga atasnya. Jadi apapun yang kita kalikan dengan 0 tetap hasilnya 0. Jadi yang menjadi hasilnya itu adalah diagonal utama dari matriks tersebut. Yang ini hasilnya 2 kali 2 kali 1 berarti 4. Sama kayak juga yang di atas. 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6. Dan itu adalah secara cepatnya kalau kita mengalihkan. Kalau misalnya mendapatkan contoh seperti ini atau soal seperti ini pada UTS atau UAS, ya kalian bisa cepat mengerjakannya dengan cara seperti ini, dengan hanya mengalihkan diagonal utamanya. Jadi supaya lebih menghemat waktu yang kalian tempuh, kalian bisa menggunakan cara yang cepat. Jadi kalau dapat soal seperti ini yang seperti yang saya bahas, berarti kalian hanya mengambil diagonal utamanya saja. Yang ini diagonal utamanya. Jadi itu adalah hasilnya. Untuk sifat nomor 3, misalkan B adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks segitiga bawah matriks A dengan konstanta K, di mana A dan B merupakan matriks persegi berordo n kali n. Berlaku determinan B sama dengan K pangkat n kali det A.
Ya, ini saya menggunakan variabel supaya kalian lebih efektif mencari sendiri contoh yang lain. Nah, di sini saya memakai variabel, saya ikut di buku. Jadi kalian bisa mencoba di rumah contoh lain daripada yang ini. Kalian hanya menggantikan variabelnya ini menjadi bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian tetapkan ini segitiga bawah, itu elemennya adalah 0 ya. Biasa K A B C 0 DE 00 F. Jadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali 0 sama dengan 0, K kali D, K kali E, K kali 0, 0, K kali 0, 0, K kali F. Jadi yang ini kalian bisa lihat di buku pegangan kalian. Jadi det B sama dengan K pangkat 3, yang ini sama dengan K pangkat 3 det A, dengan A dan B merupakan matriks persegi berorder 3 kali 3. K pangkat 3 itu 1, 2, 3 karena K-nya ada 3. Nah, kita masuk di sifat yang keempat. Jika elemen-elemen pada suatu baris atau kolom pada suatu matriks det A sama identik dengan baris atau kolom lainnya yang berlaku, det A sama dengan 0. Nah, di sini saya memakai contoh bilangan. Di buku kalian memakai variabel. Jadi matriks A mempunyai elemen 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 3. Ini sama, identik karena di atas, karena mempunyai definisinya berbunyi jika elemen-elemen pada suatu baris atau kolom pada suatu matriks A sama identik berarti ini yang identik itu 3, 1, 3, 3, 1, 3. Baris kedua, baris ketiga itu yang identik. Langsung saja pengerjaannya. Ini juga menggunakan cara kofaktor. Bisa dilihat menggunakan cara kofaktor. Saya tidak menjelaskan terlalu detail. Jadi kalian sudah tahu cara kofaktornya. Jadi hasilnya 0. Terbukti bahwa det A sama dengan 0. Itu terbukti. Ya, kita masuk contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu baris kedua dan ketiganya itu sama, identik. Nah, sekarang kita coba baris pertama dengan baris kedua itu identik. Sama juga hasilnya 0. Ya, terbukti bahwa determinan B sama dengan 0. Itu terbukti. Kalian bisa coba-coba di rumah, silakan, asalkan baris atau kolomnya identik atau sama. Ya, kalian bisa cari-cari referensi lain daripada buku yang kalian pegang. Coba cari di YouTube
Ya, cara mengalihkan elemen-elemen yang baris atau kolomnya merupakan identik. Nah, sekarang kita masuk sifat yang ke-5. Jika matriks B mempunyai salah satu baris atau kolom kelipatan K dengan baris atau kolom yang bersesuaian pada matriks A berlaku determinan B sama dengan K kali det A. Jadi contohnya ini. Contoh yang pertama. Matriks A 2 3 2 1 2 3 2 2 3. Kita menggunakan cara Sarus. Jadi hasilnya 5. Nah, sesuai yang di atas, sesuai definisi, jika matriks B mempunyai salah satu baris atau kolom kelipatan K dengan baris atau kolom yang bersesuaian. Jadi contoh nomor 2 atau B-nya kita kerjakan menurut definisi. Ya, matriks B K-nya itu saya misalkan dengan 2. Berarti kita tulis ulang. 2 3 2 1 2 3 K kali 2 K kali 2 K kali 2. Ini matriks baris ketiga. Kita kalikan dengan K. Nah, di sini kita pindah. Di sini ini tetap baris pertama dan baris kedua tetap. Barisnya ketiga K-nya itu kita ubah menjadi 2 karena di sini K sama dengan 2. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 3. Jadi di sini tetap juga ini kita kali. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Jadi matriks B 2 3 2 1 2 3 4 4 6. Jadi kita mengalihkannya dengan secara kofaktor. Saya tidak menjelaskan secara detail juga karena saya sudah menjelaskan secara kofaktornya pada materi-materi belakang. Jadi 18 kurang 8 sama dengan 10. Jadi det B sama dengan K kali A. Kita pilih di sini. Jadi determinan B, det B sama dengan 10. K-nya sama dengan 2 yang ini. Jadi 2 kali 5 itu 10. Berarti terbukti bahwa determinan B sama dengan K kali determinan A itu terbukti. Ya, untuk sifat-sifatnya yang lain kalian bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Kalau misalnya belum ada yang paham, silakan bertanya. Nah, ini adalah sifat ke-6 ke-7. Dan saya tidak perlu menjelaskannya karena mengingat durasi yang saya pakai. Maaf kalau durasinya saya singkat-singkat karena saya upload ke Google Drive-nya itu lama sekali. Jadi kita masuk ke materi berikutnya, masalah yang melibatkan matriks. Jadi yang pertama itu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang biasa disebut SPLDV. Jadi langsung kita masuk ke dalam contoh di buku panduan kalian. Itu ada contoh A dan contoh B. Nah, di sini saya mengambil contoh B-nya. 3x tambah y sama dengan 9, 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, ini kita bisa lihat
3x sama kayak persamaan matriks yang sebelumnya. Ya, jadi di sini 31 32 xy 9 12, x-nya dibawa ke bawah. Jadi ini 3 kali 2 6 kurang 3 sama dengan 3. Ini kita tulis inverse-nya, minnya. Jadi kita dapat 6 9. Baris kali kolom, makanya dapat 6 9. Ini ya, di sini saya menjelaskan. Kalau kalian belum terlalu paham sama perkalian matriks, jadi di sini baris kali kolom berarti 3 kali 9 kurang min 1 kali 12. Nah, jadi ini 3 kali 9 itu 27, min 1 kali 12 itu sama dengan plus 12, karena min kali min sama dengan plus. Begitupun juga di sini yang ini baris keduanya, min 3 kali 9 kurang 2 kali 12. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 39. Jadi ini min 27 kurang 24. Ya, maaf adik-adik karena di sini saya salah posisi. Jadi saya bisa tulis ulang x y sama dengan 1/3. Itu di sini karena kita menggunakan inverse matrix, jadi sini 2 min 1 min 3 3. Nah, ini yang benar itu 9 12. Nah, jadi 1/3 6 9 itu sama dengan 2 3. 69 dapat dari mana? Dari sini. 69 cara pengaliannya 2 kali 9 dikurangi min 1 kali 12 itu sama dengan 18, karena ini plus jadi plus 12. Ya, kalau dalam perkalian matriks berarti ini kita tambahkan, berarti min 12 itu sama dengan 18 kurang 12 itu sama dengan 6. Begitupun juga di baris kedua, min 3 kali 9 tambah 3 kali 12. Min 9 nya min 27
tambah 2 tambah 3 6, itu sama dengan 9. Ya, ini cara inilah penjelasan kenapa bisa dapat 6 9. Ya, jadi X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dengan 3. Nah, untuk secara umumnya, jika AX tambah BY sama dengan C, maka PX tambah QY sama dengan R. Untuk A per P tidak sama dengan B per Q, atau AQ kurang BP tidak sama dengan 0. Jadi kita masuk dalam rumus, X sama dengan DY per D dan Y sama dengan DY per D. Langsung kita masuk dalam contoh. Sebagai contoh, kita lihat contoh yang di atas tadi ini, untuk membuktikan bahwa itu jawabannya sama. Untuk D kita ambil, kita sudah tahu bahwa itu 3. Untuk DX 9 2 18, 1 kali 12 jadi jawabannya 6. DY nya 3 kali 12 36, 9 kali 3 27 sama dengan 9. Untuk masuk ke dalam rumus, DX per DY, DX nya itu 6, D nya itu 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Begitupun juga di sini. Ya, sama saja cara pengerjaannya antara yang di atas dengan menggunakan secara ini, pengerjaan secara ini SPD LDV, dan di sini juga menggunakan DX DY nya sama saja, tapi yang lebih, menurut saya yang lebih mudah dikerjakan ya seperti ini. Ini itu lebih mudah bagi saya. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya harap kalian bisa pahami dengan maksimal. Terima kasih. Om Santi Om.